My life was a lie, wasn't it? Apakah hidup kita penuh dengan kebohongan? Peter Rabbit 2, The Runaway, adalah sebuah film animasi komedi yang disutradarai dan diproduksi oleh Will Gluck. Saya tidak bermaksud untuk membocorkan isi filmnya, tetapi ada salah satu adegan menarik yang akan saya bahas. Adegan tersebut adalah seekor ayam jantan yang menyuruh anak-anaknya untuk bangun dan berkokok di pagi hari agar matahari bisa terbit dan kehidupan akan tetap berjalan. We have to make the gigantic ball of fire rise into the sky so the earth gets warm and life as we know it can continue, katanya. Tiba saatnya seekor ayam tersebut kehilangan suaranya dan anak-anak ayam tetap tertidur. Namun kenyataannya matahari tetap terbit. Dia merasa kaget dan tidak menyangka hal tersebut terjadi, hingga mengatakan, "My life been one big lie." Bahkan konyolnya, dia menganggap bahwa dirinya bisa terbang, dan saat mencobanya, dia jatuh atau tidak berhasil. Cerita lucu tersebut memang tidak menjelaskan mengapa faktanya ayam jantan itu berkokok di pagi hari. Karena berbagai penelitian itu mengonfirmasi bahwa hal tersebut ya disebabkan oleh jam biologis tubuh yang merespon pergantian cahaya di alam. Ya, jadi itu yang menyebabkan ayam jantan itu bisa berkokok. Ya, tetapi dari cerita tersebut kita dapat merenungkan ya, apakah hidup kita itu penuh dengan kebohongan yang tidak kita sadari? Saya yakin kita pernah ditipu dan merasa menyesal, namun bagaimana jika kebohongan itu tidak kita sadari hingga kita meninggal dunia? Jangan-jangan hidup kita lebih sial dari cerita ayam jantan tersebut. Kita merasa sudah melakukan banyak hal di dunia ini, hidup ini berarti, namun ternyata semuanya itu hanyalah kesia-siaan belaka. Dalam perenungan pribadi saya, jika benar bahwa hidup itu tidak berarti, maka ada dua kemungkinan terbaik yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita akhiri hidup kita yang penuh penderitaan ini, atau hidup saja sesuka hati kita. Untuk apa kita memikirkan kepentingan orang lain, pikirkan saja kesenangan diri kita sendiri. Ya, umumnya kita semua menginginkan hidup penuh kesenangan ya, tanpa penderitaan. Namun di satu sisi dalam hati terdalam, kita masih memikirkan orang lain, atau setidaknya keluarga kita, bukan? Saya merasa hidup ini berarti. Terlalu banyak argumen logis mengenai hal ini, sehingga saya tidak punya iman yang cukup untuk menjadi seorang nihilis. Ya, kalau saya boleh berkata, I don't have enough faith to be a nihilist. Ada sebuah buku yang sangat menarik. Buku ini ditulis kurang lebih sekitar 40 penulis dari berbagai lokasi dan dengan rentang waktu yang sangat lama, yaitu dari 1400 sebelum Masehi sampai 90 Masehi. Mereka menulis tanpa ada paksaan dan faktanya menceritakan hal yang sama. Uniknya buku ini memberitahukan peristiwa yang akan terjadi di waktu mendatang. Peristiwa tersebut dideskripsikan secara spesifik dan terbukti benar tanpa ada kesalahan, meskipun masih ada beberapa yang isi dari buku ini yang belum tergenapi. Ya. Dan berbagai ilmuwan lintas bidang, termasuk sejarawan, itu juga mengonfirmasi kebenaran dari buku ini. Tetapi juga banyak juga sih yang menentangnya ya. Namun buku ini berhasil mengubahkan dunia ya. Bahkan bisa disebut buku ini adalah yang terlaris sepanjang sejarah. Hingga tahun 2019 saja, buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 3.384 bahasa, atau lebih dari separuh bahasa yang ada di dunia. Ketakutan dari penyebaran buku ini menyebabkan penguasa di berbagai belahan dunia melarang warganya membaca atau segala cara yang dapat menghambat penyebaran buku ini dilakukan. Hal tersebut tetap tidak menyurutkan semangat pembacanya sehingga selalu ada cara untuk mengedarkannya. Buku ini menginspirasi lahirnya buku-buku lain yang bahkan hanya mengupas atau memperdalam sebagian kecil dari buku ini. Satu kalimat dari buku ini sudah cukup untuk digali menjadi sebuah buku lainnya atau bisa menjadi jurnal ilmiah bereputasi. Pendalaman dari buku ini juga bisa menjelaskan konteks yang terjadi pada masa itu, bahkan relevan juga dengan konteks kehidupan kita pribadi hingga masa kini, bahkan di masa yang akan datang. Ada begitu banyak buku di dunia ini yang berisi pesan atau nasihat yang terlihat baik, ya, masuk akal. Sebaliknya buku ini seringkali memunculkan paradoks atau bertentangan dengan apa yang diajarkan dunia ini. Beberapa orang yang membaca buku ini ada yang diubahkan dan sebagiannya itu juga tetap tidak berubah. Bahkan ada juga yang menghujatnya. Buku apakah itu? Buku tersebut bernama Alkitab.
Alkitab memang ditulis oleh banyak orang di zaman yang berbeda. Meskipun demikian, konsistensi kisahnya menunjukkan bahwa hanya ada satu penulis atau inisiator utama, yaitu Allah sendiri. Seluruh tulisan dalam buku ini merupakan nafas Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Itu yang disampaikan di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 16 yang merupakan terjemahan dari New English Version atau NIV. Manusia sebagai gambar dan rupanya diciptakan dengan kapasitas mengenali kebenaran Tuhan. Allah menyatakan dirinya kepada manusia, lalu dia memilih orang-orang tertentu untuk menjadi penulisnya, tanpa ada paksaan. Itulah cara yang dipakai Allah, bukan dengan menurunkan kitab dari langit tanpa melibatkan manusia dalam proses penulisan. Keseluruhan buku ini sebenarnya dapat dirangkum menjadi 3 bagian besar, mulai dari penciptaan, kejadian 1-2, pemberontakan manusia, kitab kejadian 3 ayat 11, lalu yang terakhir adalah tentang penebusan, itu yang dibahas dari kejadian 12 sampai kitab Wahyu 22, yang merupakan hampir seluruhnya tema besar dari Alkitab. Tiada seorang pun yang mengerti seutuhnya misteri yang ada di dunia, termasuk menggali seluruh isi buku ini. Terlalu dalam dan begitu indah mengalahi apapun juga. Pemahaman terhadap buku ini dan menerimanya sebagai kebenaran juga tidak tergantung dari kepintaran pembacanya, melainkan oleh karena pekerjaan Tuhan yang kita sebut dengan anugerah. Satu hal yang pasti, penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di kayu salib memberikan jaminan keselamatan atau hidup kekal di sorga yang tidak pernah hilang sama sekali akan diperoleh bagi yang percaya kepadanya. Dosa kita di masa lalu, kini, dan yang akan datang sudah ditebusnya. Tidak ada satupun agama yang dapat menjamin hal ini. Mereka yang menolak Yesus sampai akhir hidupnya akan binasa kekal, apapun jasanya di dunia ini. Anda harus yakin bahwa tidak akan pernah hilang karena usaha kita, melainkan Allah sendiri yang memegang keselamatan itu. Kita tidak hanya mengalami pembenaran atau justification, namun Roh Kudus akan tinggal diam di dalam orang percaya dan mengerjakan pengudusan, sanctification, hari demi hari yang menjadikan kita serupa dengan Kristus. Keberadaan Alkitab yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa akan memudahkan lebih banyak orang dalam memahami firman Tuhan. Akan tetapi, penerjemah Alkitab merupakan buah yang dihasilkan dari para pejuang reformator gereja, yaitu Martin Luther dan kawan-kawan, melalui penyertaan dan kedaulatan Allah seutuhnya. Peristiwa reformasi terjadi pada 504 tahun yang lalu, tepatnya 31 Oktober 1517. Hal tersebut terjadi karena gereja telah menyimpang jauh dari firman Tuhan akibat munculnya doktrin-doktrin palsu seperti surat pengampunan dosa dan berbagai malapraktik gerejawi. Perjuangan mereka didasari atas kecintaan terhadap Alkitab. Mereka tidak sudi Alkitab disalahgunakan, tetapi sebaliknya mereka rindu agar Injil yang murni boleh diberitakan. Perjuangan para martir dan setiap umat Kristen sejati hingga akhir zaman ini menjadi salah satu bukti bahwa Allah bersama umatnya dan hidup mereka berarti. Mereka tidak menjalani suatu kehidupan yang penuh kebohongan, seperti cerita seekor ayam jantan di atas. Mereka sadar betul tujuan hidupnya, sehingga apapun rintangan yang dihadapi, bahkan ketika nyawa menjadi taruhannya, mereka tetap setia menjalankan misi dari Tuhan. Hidup menjadi tidak berarti ketika seumur hidup kita adalah sebuah kebohongan, lalu berujung pada penyesalan. Saya sungguh berdoa bagi para pembaca semua. Anda yang belum menerima Yesus sampai hari ini, mari jangan keraskan hatimu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ini keputusan yang sulit, namun percayalah dan rasakanlah bahwa Dia akan menuntunmu sehingga hidupmu berarti. Datanglah kepadanya, sekalipun Anda merasa hina karena dosa ataupun putus asa karena penderitaan. Mari berdiskusi dengan saya jika saudara ingin mengenal lebih dalam tentang Yesus. Terdapat dua hal yang ingin saya tekankan untuk dilakukan oleh orang yang sudah percaya. Dengan suatu kesadaran kita sungguh mencintai Tuhan dan tidak ingin anugerah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita menjadi sia-sia. Yang pertama, sebagai orang percaya, mari
Gunakan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Martin Luther pernah mengatakan bahwa kita perlu mendengar Injil setiap hari, karena kita melupakannya setiap hari. Kehidupan di era postmodernisme ini menjadi sebuah tantangan bagi gereja, karena kekristenan telah diserang oleh arus liberalisme. Mereka menafsir Alkitab sesuai kemauannya sendiri, bahkan menganggap Alkitab dapat salah. Mintalah agar Tuhan memimpin engkau, sehingga tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu yang pengajarannya seolah-olah lebih menarik, namun semuanya sesat. Yang kedua, atau yang terakhir, terlibatlah dalam penginjilan. Janganlah kita egois dengan tidak memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Apabila kita belum mampu, minta kekuatan dari Tuhan, dan setidaknya berdoalah bagi penginjilan. Kita dapat berdoa untuk para misionaris, hamba Tuhan, umat Tuhan yang teraniaya di berbagai belahan dunia, hingga suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil. Saya yakin banyak dari kita adalah orang yang suka meremehkan doa. Padahal nyatanya untuk bertekun dalam doa itu adalah hal yang sulit. Ya, kita butuh komitmen untuk sungguh-sungguh bertekun di dalam doa. Biarlah peringatan reformasi ke-504 tahun ini akan membangkitkan gereja Tuhan yang sejati. Injil akan terus diberitakan ke berbagai suku hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Matius 24 ayat 14. Tuhan memberkati para pembaca. Salam reformasi, Soli Deo Gloria. Jakarta, 31 Oktober 2021, Aninito Widiatmojo.